Selamat berjumpa para sobat pencinta Yaski dan Hardliners dengan saya Yusak Wijaya dalam acara Zumpa CEO, yaitu Chief Executive maksud saya Christ Executive Officer. Seperti kita ketahui, program ini bertujuan untuk kita belajar dan meneladani pelbagai pribadi. Entah dia itu seorang politikus, usahawan, karyawan, pelajar, maupun ibu rumah tangga dan lain-lain. Di dalam menjalankan kehidupan yang penuh tantangan dan pencobaan yang sampai menguras air mata. Namun tetap bersandar sepenuhnya pada Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Salah satunya dari Filipi 4 ayat 13 yang berbunyi demikian. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Tema Zumpa CEO kali ini adalah bukan layangan putus. Kok layangan putus? Tentunya saya tidak perlu jelaskan lagi. Karena kita pasti sudah akrab dengan sinetron yang sedang amat sangat viral saat ini. Yang mengaduk-aduk dan menghanyutkan emosi penontonnya. Inti ceritanya adalah bagaimana seorang suami yang sukses di dalam bisnisnya, namun juga piawai dalam menyembunyikan perselingkuhannya. Tetapi yang satu ini berbeda. Saat ini, kami menghadirkan seorang pribadi yang di kalangan praktisi hukum sudah banyak dikenal. Untuk kita dengar bersama kesaksian tentang perjalanan hidupnya yang bisa menjadi berkat bagi kita semua. Terutama kalian, para suami. Termasuk saya tentunya. Inilah dia, Bapak Joko Prabowo, SHMH. Sobat Yaski TV, hidup sebagai anak yatim sejak usia 10 tahun tidak mudah buat seorang Joko Prabowo untuk menata jalan hidupnya. Berbekal teladan iman sang ibu yang teguh bersandar pada pertolongan Tuhan, Joko Prabowo sudah terbiasa mandiri sejak kecil. Ketika anak-anak lain diantar orang tua, sejak lulus SD, Joko Prabowo datang sendiri ke kantor kepala sekolah SMP Tarsisius untuk mendaftarkan dirinya. Sejak kecil, ia sudah berbela rasa terhadap ibunya yang sibuk menafkahi ia dan 4 orang kakaknya. Tidak sampai di situ, bela rasanya pun berlanjut dengan semangat belajarnya yang tinggi kala SMP, sehingga Joko Prabowo pun selalu menempati ranking pertama di kelasnya. Lulus SMP, Joko Prabowo melanjutkan pendidikan ke SMAK 1 Penabur. Ia termasuk dari 40 siswa lulusan SMP dari luar lingkungan BPK Penabur yang berhasil lulus tes masuk. Namun, saat semangat menimba ilmu tengah bergejolak, ibunda tercinta dipanggil Tuhan pada tahun 1984 saat Joko Prabowo duduk di kelas 2 SMA. Kembali pemeliharaan Tuhan pun berlanjut. Joko Prabowo berdikari mencari nafkah dengan memberikan les privat ke adik-adik kelasnya. Dengan itu, ia dapat membiayai sekolah, membeli baju, uang makan sehari-hari, bahkan bisa menabung. Prestasinya yang moncer pun berlanjut. Lulus SMA, Joko Prabowo mengambil psikologi pendidikan dan bimbingan di IKIP Jakarta 1985, Fakultas MIPA UI di tahun 1986, dan Fakultas Hukum UI 1987. Pada akhirnya, hanya psikologi pendidikan dan pendidikan di Fakultas Hukum yang dapat dituntaskan Joko Prabowo. Memegang teguh teladan iman Kristen dari ibunda tercinta, mandiri dan empati terhadap sesama, serta kemampuan manajemen waktu yang luar biasa, menjadi dasar karir dan profesi seorang Joko Prabowo. Menjadi kepala sekolah di Permata Bunda, prinsipal di SPH Sentul, lalu menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, dan akhirnya berprofesi sebagai lawyer yang sukses dan mapan hidupnya sejak 2001 hingga sekarang. Selamat datang Pak Joko di studio kami. Senang sekali bisa berjumpa dengan Pak Joko. Terima kasih Pak Ishak.
Pak Joko, bisakah Pak Joko ceritakan kepada kami setelah kita belajar memahami soal dari aspek pekerjaan dan bidang yang Pak Joko geluti, sekarang kita masuk ke dalam yang lebih pribadi. Bisa Pak Joko cerita kepada kami dan kepada para pemirsa di sini, bagaimana perjalanan hidup Pak Joko dalam memasuki kehidupan rumah tangga dengan kekasih hati yang kalau tidak salah namanya Ibu Rina. Iya, betul. Jadi saya kenal Ibu Rina itu waktu di sekolah Pelita Harapan. Waktu itu lagi makan siang, jam makan siang, lalu saya lihat ada seorang gadis cantik turun dari rem tangga di Pelita Harapan di Pokarawaci. Saya lihat dia cantik sekali. Saya waktu itu nggak berani menegur dia, menyapanya. Saya lihat dia juga nggak perhatiin saya, nggak lihat saya, ya sudah, saya hanya lihat begitu saja. Itu kesan pertama ya, itu, begitu menggoda. Ya, menggoda. Tapi saya ingat wajahnya, lalu saya sudah, setelah itu, pada hari yang sama, waktu saya lihat makan siang, pada hari yang sama, pulang sekolah itu kira-kira karyawan bubar jam 3.30. Iya. Nah, saya ikut bis karyawan toh. Jadi saya masuk ke dalam bis. Seharusnya nggak ikut bis gitu. Saya ikut. Memang ikut, saya masuk ke bis karyawan. Cuma waktu itu saya terkaget karena setelah saya masuk di dalam, kan bus itu ada lorong. Lalu di sebelah kiri ini kan ada bangkunya isinya 2. Saya duduk di samping, jadi bangku di samping saya ini kosong. Saya duduk agak ke belakang, tengah agak ke belakang begitu, duduk. Terus tidak berapa lama, Drina masuk. Saya kan nggak tahu namanya Drina, toh. Dia masuk sama temennya, lalu duduk di belakang saya, pas di belakang saya. Jadi saya pikir, waduh, saya mau kenalan sama dia, gimana caranya ya? Aduh, saya juga nggak berani. Saya diam-diam aja, tapi saya nguping pembicaraan mereka di belakang. Cukup ya, karena pas di belakang saya saya dengar. Jadi ada satu pembicaraan, dia bertanya, si Rina tanya, kamu tahu nggak itu ada yang namanya Joko Prabowo? Katanya dia masih muda, udah diangkat jadi kepala sekolah di Sentul, SPH Sentul. Wah, saya dengar gitu. Dia juga berarti nggak tahu saya Joko Prabowo kan? Iya. Udah, saya langsung nengok ke belakang. Saya tangannya menjulur ke dia, saya bilang, saya Joko Prabowo. Dia terkejut. Jadi terkejutnya saya yang pertama, dia masuk ke mobil, sekarang terkejut kedua, dia yang terkejut. Karena saya ada di depan dia, saya mengulurkan tangan, saya bilang, saya Joko Prabowo. Terus saya kenalan lah sama mereka gitu loh. Nah, setelah kenalan, ya mereka mukanya merah gitu kan. Kok bisa saya dengar gitu kan. Lalu ya, hampir habis setelah itu saya hampir setiap kali makan siang ngobrol sama mereka. Kemudian kadang lebih banyak nanti setelah itu saya sama Rina. Ya, kita pacaran lah jadinya. Iya. Sampai akhirnya tanggal 15 Juli 1994, 15 Juli itu saya akhirnya, ya istilah anak muda sekarang, nembak ya. Ya udah, dia mau jadi pacar saya, ya sudah. Akhirnya 24 Desember kita tunangan, cukup cepat, 6 bulan ya, nggak sampai ya. Lalu menikah tanggal 24 Juni. Wah, ini dari cinta lokasi cinlok Pak ya. Ya berkembang ya, tapi saya percaya ada invisible hands. Iya, saya percaya yang mengatur itu. ini ya. Bisa saya tertarik, saya dulu, kan biasanya pria dulu yang ditarik dulu. Iya. Tiba-tiba datang gitu kan kesempatan itu, jadi saya ambil kesempatan itu. Lalu setelah kami pacaran setahun, kami menikah, lalu kami punya rencana jangan terus langsung punya anak, karena pacaran kita cuma setahun. Ya, menikmati dulu ya. Ya, nikmatin dulu lah masa pacaran. Akhirnya Joshua lahir tahun 97, 2 tahun setelah menikah. Lalu Daniel 3 tahun setelah Joshua. Jadi setelah keluarga yang baru, ya kita juga mandiri, tanpa dukungan orang tua sama sekali, ya kita sama-sama, istri kerja. Tapi setelah Joshua mau lahir 3 bulan sebelumnya, ya saya bilang udahlah, mulai sekarang kamu berhenti kerja, biar saya yang cari uang di rumah. Jadi dia jadi ibu rumah tangga, urus Joshua, sampai akhirnya ya saya ya breadwinner lah sendirian. Kemudian kami waktu dulu ada
terima kos anak-anak. Terima kos anak-anak ya, supaya nambah penghasilan income tiap bulan. Jadi ada 2 anak kos. Kemudian tahun 2001 saya mulai di Pelita Harapan di Jakarta bolak-balik. Lalu saya pikir saya dari Lipo Karawaci mendingan saya pindah. Di Lipo Karawaci saya kontrak. Jadi di rumah di Jakarta waktu itu, sana saya di Pelita Harapan Locom, saya pikir saya mesti beli nih, saya KPR. Waktu itu saya beli di Permata Regency, harga rumah 875 juta, KPR 10 tahun. Nah waktu itu saya cicilan baru 1-2 kali ya, kan 2006 kita ambil tuh. Setelah cicilan 1-2 kali, Drina kasih tahu saya dia mensnya terlambat. Waduh, memang kita ini kan rencananya karena kita pas-pasan, kita ini hanya mau 2 anak aja. Iya. Karena biaya pendidikan mahal, jadi ya saya pikir sudah 2 anak aja. Ya, gitu. sangat logis ya saya pikir. Iya, jadi setelah Daniel 7 tahun, tahun 2007, Vicky lahir. Daniel kan lahir tahun 2000. Jadi ini betul-betul nggak direncanakan. Tapi waktu kita terkejut yang ketiga nih, ada tambahan yang kita rencana planningnya nggak cocok kan? Iya. 7 tahun setelah itu Daniel anak kedua, ada Vicky, kita nggak tahu perempuan toh. Tapi waktu itu kita berdoa pada Tuhan ya, kita bersyukur, kita percaya bahwa kalau ini Tuhan kasih lagi berarti ya ada maksud Tuhan yang baik. Dan benar waktu Vicky lahir 11 Februari 2007, tiba-tiba kira-kira bulan Juni itu saya diminta tolong untuk mengurus satu perkara. Itu di sekolah Saint Peter itu ada masalah, lalu saya diminta untuk urus dan saya berhasil mengurusnya. Malah Yayasan Saint Peter minta saya untuk jadi wakil ketua yayasan di sana. Ya saya bilang boleh, tapi saya ini sebetulnya mau jadi lawyer, saya tidak mau ngurusin sekolah, tapi saya kontrak 2 tahun ya. Ya udahlah, saya pokoknya apa yang kamu mau saya kabulkan. Ya saya minta transfer fee untuk melunasin KPR saya. Jadi tahun 2007 Vicky lahir, tahun itu juga KPR lunas. Padahal waktu itu terus terang KPR itu 8,7 juta kira-kira. Itu hampir separuh daripada gaji saya. Sehingga saya tuh berat sebetulnya dengan KPR itu. Tapi saya berani ambil. Tiba-tiba baru 2 bulan cicilan, kabar Vicky mau lahir lagi. Aduh, saya pusing. Tapi saat itu Tuhan bekerja memberi berkat itu. Tahun 2007 Vicky lahir, dia bisa lunas KPR. Jadi saya percaya kalau Tuhan kasih anak, ya berarti Tuhan pasti menyiapkan juga ada berkat tersendiri untuk anak itu. Gitu. Jadi saya akhirnya bisa, bahkan gaji saya dikasih 2 kali lipat waktu itu di Yayasan Saint Peter. Orang kan sudah mulai, keluarga sudah mapan, keuangan cukup, lalu pergaulan luas, mulai terpikirkan. Kesenangan itu kan bukan hanya kesenangan yang bersifatnya suka makan, kuliner, dan sebagainya. Tetapi hal lain yang jadi iseng gitu misalnya. Istilahnya apakah jadi karena hubungan dengan rekan kerja terjadi berselingkuhan atau jajan begitu. Apakah Pak Joko juga ikut-ikutan dengan gaya hidup eksekutif seperti itu gitu loh? Saya bersyukur pada Tuhan, ya saya selalu melihat di dalam profesi saya ini hal-hal yang kalau membawa saya ke dalam percobaan saya pasti hindari. Jadi Tuhan kan di dalam doa Bapa kami bilang jangan membawa kami dalam percobaan. Jadi saya berusaha menghindari itu. Lalu saya ingat firman Tuhan mengatakan bahwa dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Mazmur 119 ayat 9 itu mengatakan begitu. Kita bisa datang kepada Tuhan tuh hanya karena sebetulnya Tuhan sudah menggerakkan hati kita untuk datang kepada Dia. Baru kita bisa, kelakuan kita bisa berubah. Jadi kita bisa hidup di dalam firman-Nya menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Jadi sebetulnya kita bisa tahu orang kita ini sudah diselamatkan Tuhan atau belum tuh karena kita tahu diri kita. Kita ini sudah berubah kelakuan kita belum setelah mengenal Tuhan. Kalau kita bisa tahu diri kita, menilai diri kita belum berubah, berarti kita harus bertanya, kita sudah diselamatkan Tuhan belum? Ada progressive sanctification ya Pak ya? Ada progressive sanctification yang harus betul-betul terjadi dalam hidup
hidup kita. Makanya pengertian aku di dalam Kristus, Kristus di dalam aku, Kristus itu adalah firman. Jadi kita hidup sesuai dengan firman. Berarti kita hidup di dalam Kristus karena Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Jadi dia berelasi dengan kita. Firman yang berbicara, dia pribadi. Itulah yang membuat kita bisa bertahan. Saya kira itu yang saya mau sharing. Jadi sekali lagi saya mau katakan dan garis bawahi, Pak Joko belum pernah selingkuh. Belum. Nggak pernah jajan di luar. Nggak pernah. Tuhan dengar loh. Iya. Puji Tuhan. Konsep yang Pak Joko lakukan ini bukan sedikit, melawan arus. Kita tahu kan orang-orang yang berhasil dengan usia yang muda, banyak sekali tantangan dan godaan dan mereka bisa hanyut di dalamnya. Nah, di dalam perjalanan kehidupan kita yang semuanya selalu kita maunya lancar, Pak ya. Tetapi saya mendengar bahwa Ibu Rina itu ada mengalami sakit begitu. Nah, bagaimana perasaan Pak dan sikap Pak Joko saat menerima berita tentang satu sakit yang penyakit serius yang dialami Bu Rina? Jadi waktu itu setelah COVID bulan Maret 2020, ya karena kebanyakan tinggal di rumah, istri saya kan aktivitasnya jadi berkurang. Nah, dia sering merasakan perutnya sering kembung, sulit BAB, juga masih ada wasir yang keluar dari duburnya. Saya sama anak perempuan saya yang paling kecil, Vicky, umur 14 tahun, itu sering bersepeda di rumah. Lalu istri saya melihat itu, dia juga pengen temenin Vicky bersepeda. Lalu bicara sama saya mau operasi wasir. Bagaimana? Saya bilang, oke, kita operasi wasir. Lalu kita ketemu sama dokter di Siloam. Dokter bilang kalau mau operasi wasir, kita kolonoskopi dulu, supaya kita tahu wasir yang di dalam usus besarnya bagaimana, yang di luar kelihatan. Oke, nggak apa-apa. Dia juga mau tahu keadaan usus besar dari istri saya. Jadi pada waktu di ruang operasi wasir, itu biasanya 1,5 jam. Loh, 30 menit dokternya keluar. Saya kan nunggu di depan ruang operasi. Iya. Dokternya panggil saya masuk ke dalam ruangan. Dia cerita sama saya, ini ada kabar yang kurang baik. Oh. Kolonoskopi itu kamera kira-kira setengah dari jari kelingking itu sudah 50 cm masuk ke dalam dubur, ternyata tidak bisa masuk lagi. Ada tumor yang besar yang menghalangi kamera itu. Jadi betul-betul besar karena tidak tipis kamera. Iya. Tidak bisa masuk lagi. Jadi dia bilang ini kita harus biopsi, ambil selnya untuk diteliti di laboratorium 3-4 hari. Bisa diteliti apakah ini ganas atau tidak. Kalau kita mau cepat, kita bisa CT scan setelah operasi wasir dan PET scan gitu. Ya saya bilang silahkan aja dokter lakukan apa yang terbaik. Jadi setelah operasi wasir, tetap wasir dibuang. Nah saya ini bilang sama dokter, ini tolong diberitahu. Istri saya masih dalam keadaan tidak begitu sadar. Lalu saya bilang sama dokter sih ada bilang bahwa ini hasil CT scan semua kelihatannya sudah menyebar. Jadi sudah stadium keempat. Jadi saya bilang sama dokter kalau boleh jangan langsung ngomong sama istri saya karena saya mau berdoa, saya mau sampaikan ke anak-anak saya dan orang tua istri saya dan adik-adik dari istri saya mengenai keadaan ini dan saya mau berdoa malam ini. Dokter jangan kasih tahu hari ini karena saya mau doa dulu memberitahukan sama mereka dan biarlah malam ini kita doa supaya istri saya waktu besok pagi dokter beritahu dia bisa siap. Oke, saya nggak beritahu katanya. Nanti besok pagi saya baru beritahu. Ya udah, jadi saya waktu istri saya setelah siuman hari itu habis operasi, ya saya juga nggak berani ngomong hasilnya. Terus istri saya tanya-tanya, saya bilang wasirnya sudah dioperasi, tapi ada satu daging di dalam usus besar. Saya kira harus diteliti apakah ini ganas atau tidak. Padahal saat itu sudah diketahui ganas begitu. Sudah diketahui. Jadi saya hanya tidak mau kasih tahu langsung. Iya. Saya hanya mempersiapkan hati dia. Saya bilang, kalaupun ini ganas, pasti ada obatnya. Saya bilang. Sekarang ini kan ada kemoterapi. Iya. Ada apa? Jadi kita hanya doa saja kepada Tuhan. Jadi
malam-malam saya telepon ke orang tua semua. Saya keluar dari ruangan rumah sakit, saya di halaman rumah sakit, saya telepon mereka. Lalu orang tua juga kaget, anak-anak kaget. Setelah itu ya kita doa sama-sama di dalam telepon itu, Zoom, via video call waktu itu, rame-rame. Nah, sudah kita doa, ya sudah saya tenang, saya tetap nginep di rumah sakit. Besok pagi disampaikan oleh dokter, dan puji Tuhan waktu disampaikan istri saya bisa menerima penjelasan dokter, dan dia tahu ini dokter memang bilang ini masih ada penelitian laboratorium, tapi ini sudah ada penyebaran ke lever. Jadi dia berusaha untuk mengencerkan ini. Stadium 4-nya dia nggak ngomong, tapi kelihatannya sudah ada penyebaran. Baru setelah hasil lab 3 hari kemudian keluar, memang sudah menyebar ke sana sini, ya kita beritahu lah. Tapi ya Tuhan persiapkan dia, ya kita bersyukur Tuhan menolong dia sampai pada akhirnya. Sampai terakhirnya itu, ya terus terang saya ada sharing juga di dalam kebaktian penghiburan, bahwa Drina pernah ada buah penginjilan. Waktu itu dia sebagai sekretarisnya Bu Aileen di Sekolah Pelita Harapan, waktu saya ketemu dia ada kenal satu office girl, lalu dia mengabarkan Injil. Tiap jam 12 dia ajak ke satu ruangan untuk diskusi, untuk sharing firman Tuhan. Sampai akhirnya office girl ini yang bernama Lili percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus. Dan kemudian setelah itu dia menikah sama orang Kristen juga, dan mereka sudah berkeluarga. Nah, saya mau cerita ini karena saya dikuatkan oleh Tuhan. Pada waktu tanggal 6 September istri saya dipanggil Tuhan, tanggal 3 September Lili tiba-tiba bisa telepon saya. Dia bilang, saya ini dapat nomor telepon Pak Joko nih dari staf SPH, dia bilang. Saya ini sudah email sudah WA sama istri saya tuh dari bulan Juli, tapi nggak pernah dijawab lagi. Dia tidak tahu kenapa waktu itu ternyata Drina ini ada WA sama office girl ini, tetapi karena Rina ini badannya lemah, bulan Juli menengah sampai Agustus dia sudah tidak pegang handphone gitu. Jadi waktu itu tanggal 3 saya bilang sama Lili, nanti kalau Rina bangun tidur bisa bicara, nanti saya hubungin dengan ibu ya untuk bicara ya. Nah itu sempat dia sore-sore bangun, saya bilang, ini ada Lili ini buah penginjilan kamu dulu yang kamu ini mau bicara. Oh ya udah lama katanya nggak bicara. Lili bicara, jadi dia bisa menguatkan Lili untuk terakhir kali sebelum dia pergi kepada Tuhan. Lili, jangan nangis, kuat di dalam Tuhan. Jadi Pak Joko, ini dari proses waktu tahu sakitnya sampai Tuhan panggil, berapa lama itu? 11 bulan. 11 bulan. Dan ada satu hal yang saya ingin tahu, Pak Joko di tengah kesibukan Pak Joko sebagai praktisi hukum, ya harus jalankan banyak tugas-tugas dan pekerjaan yang harus dikerjakan. Tetapi juga mendapatkan maksud saya, Ibu Drina dalam keadaan yang semakin serius sakitnya. Lalu bagaimana sikap Pak Joko waktu dalam keadaan seperti itu? Saya setelah tahu ini stadium 4, saya memutuskan untuk tidak bekerja. Untuk apa? Kan tetap harus biaya pengobatan dan sebagainya. Iya, jadi saya ada tabungan yang cukup. Jadi saya bilang sama istri saya, karena ini stadium 4, saya mau melayani istri saya. Jadi 24 jam saya mau bersama-sama dengan dia. Jadi saya nggak mau pakai suster. Jadi nggak pakai suster sama sekali? Karena istri saya nggak bisa jalan. Setelah kemo pertama dia bisa jalan. Kemo kedua dia bisa jalan. Kemo ketiga mungkin terlalu keras, akhirnya dia tidak bisa jalan. Jadi orang yang biasanya aktif seperti dia,
tidak bisa jalan, saya rasa saya perlu menemani dia. Jadi saya bilang 24 jam saya tidur malam sama dia, lalu 18 jam lagi saya Luar layani dia, biasa. karena ada luka. Padahal Pak Joko, maksud saya, maaf ya, bisa sewa seorang suster, mungkin 3 suster ya, 8 jam begitu. Tapi Pak Joko benar-benar mau tinggalkan pekerjaan yang ada dan full time untuk melayani istri yang dalam keadaan penyakit yang serius begitu ya. Ya, karena saya tahu waktunya sedikit. Iya. Biasanya stadium 4 itu paling lama 1 tahun. Jadi waktu Desember, setelah dia tidak bisa jalan itu, dia hampir koma. Jadi waktu dia hampir koma, saya khawatir kalau koma itu kan pasti pakai alat bantu pernapasan. Iya. Itu Desember tahun 2020. Jadi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh dikasih perpanjangan dia, jangan dipanggil bulan Desember ini, tahun 2020. Kalau boleh, dia diberikan perpanjangan waktu. Jadi saya setiap kali dia matanya terbuka, pasti saya ajak ngomong, dan saya nyanyi puji-pujian. Kalau dia ada gerak tangannya, saya pasti akan ajak ngomong juga puji-pujian. Sampai pernah satu malam, jam 2 malam, ya saya nyanyi puji-pujian 2 jam. Dia mulai agak sadar. Dan doa saya terkabul, tanggal 28 Desember dia sudah pulih, dia bisa pulang. Karena saya ada doa kalau bisa tahun baru, 1 Januari 2021, kita bisa bersama-sama keluarga di rumah. Karena pada waktu itu anak-anak sulit sekali datang ke rumah sakit. Karena COVID dibatasin. Jadi harus dites dulu, semua agak merepotkan. Jadi saya kira kalau bisa di rumah kan kita bisa bersama anak-anak. Akhirnya Tuhan kasih perpanjangan ya sampai bulan September tanggal 6. Jadi 6 Oktober divonis stadium 4, 30 Oktober kemo pertama, 16 November kemo kedua, 30 November kemo ketiga, habis itu dia nggak bisa jalan, tapi Tuhan nggak sampai koma, Tuhan kasih perpanjangan hidup sampai 6 September 2020. Hampir setahun ya. Ya. 11 bulan yang pasti. Pak Joko, dengan kepergian istri yang tercinta ya ke rumah Bapak, apakah Pak Joko merasa seperti layangan putus yang melayang-layang tak menentu, tertiup angin? Sebagai manusia, pasti kita merasa bertanya-tanya kepada Tuhan. Kenapa dia cepat dipanggil? Dan ada perasaan 2 hal sebetulnya ketika dia dipanggil Tuhan. Pertama, saya nih mau membahagiakan dia lebih lama lagi, tapi Tuhan panggil. Ya, kesempatan malaikat terbatas ya. Iya, jadi Tuhan sepertinya berbicara melalui firman, Roh Kudus, untuk mengingatkan bahwa kebahagiaan apa lagi sebetulnya yang dia perlu dapatkan. Nggak ada. Di surga itu full of joy, peace, and love. Kebahagiaan yang sudah tidak mungkin manusia berikan. Meskipun kamu suaminya, tidak ada kebahagiaan yang bisa menandingi yang sudah aku berikan pada dia. Jadi pertanyaan saya terjawab. Jadi saya nggak usah nangis, tidak usah bersedih. Kamu tidak usah membahagiakan dia, karena Tuhan sudah memberikan kebahagiaan yang tidak bisa ditandingi oleh manusia. Perasaan kedua adalah, mungkin saya regret. Selama hidup, mungkin kurang perhatian, kurang melayani dia. Bagaimana menebus kekurangan saya itu? Ya Tuhan bilang, saya adalah God is merciful. Tuhan mengampuni. Kalau kamu ada kesalahan, Tuhan mengampuni.
mengampuni kamu, kamu datang kepadaku, aku mengampuni. Ya toh? Jadi nggak usah lagi regret gitu. Nggak ada anger, nggak ada kemarahan kepada Tuhan. Nggak ada kemarahan lagi setelah terjawab 2 pertanyaan itu. Oke. Jadi saya kira ya di dalam Tuhan, saya merasa saya sering memikirkan kepergian Rina, tapi saya merasa begini. Ketika dia mendapatkan stadium 4, menurut saya itu satu ujian, satu percobaan juga dari iblis, berusaha menjatuhkan iman dia untuk tidak percaya kesetiaan Tuhan. Tapi Tuhan sengaja memberikan izin stadium 4 ini sampai dia meninggal sebagai satu ujian pada dia. Dan dia lulus ujian. Amin. Dan Tuhan mengingatkan ada buah penginjilan tanggal 3 itu. Iya. Dan dia sempat bicara dengan buah penginjilan. Dan itu yang dibawa kepada Tuhan nanti ya. Persembahkan kepada Tuhan. Sehingga ada di dalam Mazmur itu mengatakan, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Kenapa berharga? Karena orang-orang itu sudah menyaksikan kemuliaan Tuhan dalam hidup dia. Iya. Jangan dicobai terus dong. Sudah cukup kan? Dia sudah menang. Masa diperpanjang lagi? Misalnya kasih 2 tahun, 3 tahun. Iya. Sudah cukup ya Tuhan panggil. Itulah yang menguatkan saya. Yang berikutnya Pak Joko, kami mau tahu bagaimana kesan-kesan Pak Joko terhadap almarhum Ibu Rina yang senantiasa dalam kenangan yang tak bisa dilupakan. Ya, saya merasa sifatnya yang lemah lembut itu selalu menjadi ingatan saya yang nggak pernah habis. Jadi bagaimana dia juga mendidik anak dengan lembut. Kalau saya kan agak keras. Saya ngomong sama anak juga suka keras, dan pernah saya juga ya waktu masih kecil saya pukul anak. Tapi lama-lama anak sudah besar kan tidak boleh dipukul. Kita hanya ngomong saja, dan ngomong kita dengan disiplin, tapi dengan cinta kasih ya. Rina memberikan bimbingan supaya anak itu mengerti bapaknya keras itu maksudnya apa gitu. Jadi saya kira itu kehilangan saya itu di situ. Sebagai orang beriman, anak-anak Tuhan Pak Joko, kita percaya bahwa orang yang kita kasih, yang sudah di dalam Tuhan, kita tahu dia kemana. Nah, kita percaya sekarang bahwa Ibu Rina sampai hari ini dan seterusnya di dalam kekekalan sudah ada bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan, menikmati sukacita yang tidak berkesudahan. Dan kalau misalnya Pak Joko boleh sampaikan pesan, mau menyampaikan sesuatu kepada Ibu Rina, apa yang ingin Pak Joko sampaikan secara imajiner begitu? Ya, saya mau katakan bahwa kami bersyukur punya seorang ibu dan istri yang begitu baik, yang Tuhan sudah memberikan kesempatan bersama-sama dengan dia, dan dia sudah bahagia dengan Tuhan di sana. Dan saya akan membimbing anak-anak yang kita sudah hasilkan supaya mereka menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan, dan mereka bisa mendidik anak-anak mereka juga di dalam Tuhan, sehingga menjadi sesuatu kebahagiaan seperti di dalam Mazmur mengatakan, berbahagia orang yang benar yang anak cucunya mewarisi bumi. Artinya kita ini diberikan keturunan, lalu anak-anak kita bisa hidup di dalam Tuhan, menyembah Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Lalu anak-anaknya lagi bisa terus sampai bumi ini berakhir. Jadi kita punya keturunan terus-menerus. Sampai bumi berakhir kita punya keturunan, ada jejaknya di sana yang memuliakan Tuhan. Oke. Kira-kira apakah ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa, sobat daripada Yaski TV dan Heartliners ini? Ya, saya kira kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Setelah Tuhan hidup di dalam diri kita, sejak saya ditinggalkan orang tua saya merasa ya Tuhan hidup di dalam diri saya setelah saya mengenal Dia.
Walaupun dulu saya pernah nakal, saya pernah rokok, tapi batuk-batuk saya tidak mau lagi. Habis itu saya nggak pernah rokok lagi. Dulu saya hampir tiap hari dihukum di depan ruangan kepala sekolah karena nakalnya saya. Dari SD itu nakal, tapi perubahan itu terjadi waktu SMP. Waktu saya daftar sekolah sendiri dengan keberanian saya mulai belajar dengan benar. Jadi ya saya kira Tuhan menyertai kita dan kita tidak menjadi layangan putus meskipun pasangan kita meninggal dunia, dipanggil Tuhan, tapi dia bukan seperti orang yang tidak percaya di luar Kristus. Dia akan binasa selama-lamanya dan kehilangan berpisah selama-lamanya. Tapi dia di dalam Kristus, dia bersama-sama Kristus di sana, dan kita pun di dalam Kristus yang sudah menebus kita menjadi milik kepunyaannya. Kita akan bersama-sama dengan dia di sana dengan satu great reunion. Reuni yang sangat besar, ketemu lagi. Jadi kita tidak terhilang. Ketika kita meninggal, ditinggalkan oleh istri kita, dia sedang menghadap Tuhan lebih dahulu. Tiket ke surga sudah dia dapat dulu, kita yang masih nunggu giliran, ya saya kira tidak usah bersedih, kita berbahagia karena kita tidak berpisah selama-lamanya. Kita akan bertemu lagi dengan Tuhan. Seperti yang kita dengar, Sobat Yaski TV, Pak Joko menunjukkan bahwa dia ini tidak seperti layangan putus yang ditiup angin, tidak tahu mau mengarah kemana. Dan dia sudah menunjukkan dia tetap setia sampai akhir dengan istri yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Dia melayani, dia tinggalkan pekerjaan dia demi untuk memberikan waktunya sepenuhnya untuk boleh berdampingan dengan istri yang Tuhan percayakan ini. Sesuai dengan janjinya waktu pernikahan pertama. Bagaimana dengan Anda sekalian? Saya kira hal ini boleh kita renungkan ya. Selagi ada waktu, ya mari kita pakai waktu kita untuk memberikan yang terbaik bagi pasangan kita. Dan dengan tujuan adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan mengakhiri pertemuan ini dan kita akan dengarkan bagaimana Pak Joko ingin mengungkapkan, mengekspresikan isi hati dia di dalam hubungannya dengan Tuhan. Tinggal sertaku, kawan yang kudus, telah hampir malam, jangan jalan terus, tiada penolong. Seperti air di laut, hormat dan nama hilang dalam maut. Siapa penuntun yang setaramu, yang tak berubah, tinggal sertaku. Tak ada
mana kuasa-Mu. Tuhan yang bangkit tinggal sertaku. Talib-Mu Kristus tetap ku pegang, membawaku terus ke negeri terang, surgaku tuju, dunia tak perlu. Hidup atau mati sertaiku. Hidup atau mati sertaiku. Pemirsa, kalau Tuhan berikan kita talenta apapun juga, jika itu dipersembahkan kepada Tuhan, dipakai kembali untuk memuliakan nama Tuhan, itu sungguh menyenangkan hati Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Pak Joko Prabowo. Kita sudah dengar pujian yang dilantunkan oleh suaranya yang keluar dari lubuk hatinya yang terdalam. Dan jika Anda mau dengar lagi, Pak Joko akan banyak beberapa nanti ke depan akan mengisi bagaimana memperkenalkan lagu-lagu him yang menggugah dan mengangkat jiwa kita. Ya, sehingga semakin hari semakin mempererat hubungan kita dengan Tuhan, memberikan kekuatan dan penghiburan dalam keadaan apapun juga. Demikian para pemirsa sekalian, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Dan terima kasih Pak Joko. Ya, saya percaya Pak Joko akan terus dipakai dan Tuhan akan memimpin dan memberkati. Terima kasih Pak Ishak. Saya percaya juga kita semua mendapat banyak berkat melalui kesaksian Bapak Joko Prabowo. Nah, para pemirsa, sampai bertemu kembali dalam acara Zumpa CEO berikutnya. Doa saya bagi sobat sekalian, meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini, kiranya tak mengurangi sukacita dan damai sejahtera yang kita miliki, dan boleh terus berharap kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan, pertolongan, dan penghiburan satu-satunya dalam hidup kita. Ingat, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Tuhan memberkati.